Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Baik, hari ini materi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai ungkapan yang berkaitan dengan saran, di mana ungkapan saran ini sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ungkapan dalam kaitan dengan saran ini di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa, ada 4, yaitu tentang mengenai menanyakan saran, yang kedua memberikan saran, yang ketiga menerima saran, dan keempat menolak saran. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh dari beberapa bentuk saran tersebut, sebaiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan saran. Nah, di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan suggestion. Suggestion is the statement for giving advice to make someone better next time. Saran adalah suatu pernyataan untuk memberikan suatu saran atau kepada orang lain untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. It released while someone has got bad condition or certain occasion. Diberikan saat seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak baik atau situasi tertentu. Nah, jadi saran ini sering kita pakai untuk memberikan sebuah pendapat ataupun usulan ya kepada seseorang, baik dalam kondisi dia sedang perasaannya baik atau tidak baik, atau sedang dalam masalah atau tidak, atau sedang membutuhkan bantuan. Baik, ada beberapa macam saran yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang berkaitan dengan menanyakan saran ya, atau asking suggestion. Asking suggestion ini ada beberapa contoh. Pertama diantaranya, do you have any suggestion for me? Nah, ini artinya apakah kamu memiliki saran untuk saya? Yang kedua, will you give me some suggestion please? Artinya, dapatkah kamu memberikan saya beberapa saran, tolong? Yang ketiga, any idea? Ada usulan? Dan yang keempat, where do you think I can get something nice? Di mana menurut Anda atau menurut kamu, saya pikir saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Yang kelima, ada contoh, can you tell me what happened? Dapatkah kamu memberitahu apa yang terjadi? Dan yang terakhir, ada contoh, please tell me what should I do? Tolong beritahu saya apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, itu beberapa contoh yang berkaitan dengan asking suggestion. Kemudian ada juga saran yang berkaitan dengan memberikan saran ataupun usulan. Contoh, my advice is to be careful in doing business with them. Artinya, saran saya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan urusan dengan mereka. Yang kedua, I like to suggest that. Saya ingin mengusulkan bahwa, ini bisa kita lanjutkan nanti dengan kalimat-kalimat lainnya ya, setelah I'd like to suggest that. Kemudian ada juga dengan kalimat you should. Nah, ini juga sama seperti tadi, diawali dengan kata ungkapan you should, lalu bisa diikuti dengan kata-kata atau kalimat selanjutnya.
yang berkaitan dengan saran. Kemudian berikutnya adalah it's better for you. Nah, diawali dengan kalimat it's better for you, artinya adalah lebih baik bagi kamu. Nah, nanti akan bisa juga dilanjutkan dengan saran-saran selanjutnya. Contoh misalnya, it's better for you to go to school. Adalah lebih baik bagi kamu untuk pergi ke sekolah. Itu sebagai saran ya. You must. Nah, kamu harus. Kamu harus ini bisa juga dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Contoh misalnya, you must go right now. Kamu harus pergi sekarang. Nah, kemudian ada beberapa contoh yang berkaitan dengan saran. Selanjutnya adalah it would be a good idea to see. Akan menjadi saran yang baik untuk bertemu. Nah, kalimat selanjutnya bisa ditambahkan sesuai dengan kalimat kita sendiri. Oke, itu beberapa contoh dari giving suggestion atau memberikan saran. Baik, berikutnya kemudian ada accepting suggestion. Accepting suggestion. Baik, untuk accepting suggestion ini dimaksudkan atau diungkapkan atau disampaikan ketika kita mendengar saran dari orang lain lalu kita menerimanya, ya, dari kata accept itu menerima. Jadi inilah beberapa ungkapan yang berkaitan dengan menerima saran. Ada beberapa contoh, misalnya dengan kata okay, yes I will, yes I suppose I should. Kemudian ada sure I'll do that. Kemudian ada thanks, I'll do it. Ada juga it sounds good. Ada juga that's a good, wonderful idea. Atau that's a good idea. Atau yang sering juga populer kita pakai, that sounds good. Nah, itu tadi beberapa ungkapan yang berkaitan dengan accepting suggestion atau menerima saran. Ketika orang lain menyampaikan saran, kita menyetujuinya. Dan terakhir ada saran yang berkaitan dengan menolak saran atau rejecting suggestion. Ini kita pakai ungkapan seperti ini ketika kita ingin menolak suatu pendapat atau suatu usulan, ya, dari orang lain. Contoh, I tried that but it didn't work. Saya sudah mencobanya, tetapi hal itu tidak berhasil. Ada juga contoh, thanks but that won't help because. Nah, ini ada ungkapan yang terpotong karena nanti kita bisa lanjutkan dengan kalimat lainnya. Ya, sekali lagi saya sebutkan, thanks but that won't help because. Terima kasih, tetapi itu tidak akan membantu sebab. Nah, ini setelah kata because kita bisa lanjutkan dengan kalimat lainnya. Kemudian ada contoh lagi, I don't want to do that because. Nah, ini sama seperti tadi ya, I don't want to do that. Saya tidak ingin melakukan itu karena. Nah, dengan kalimat I don't want to do that tadi, kita menolak pendapat seseorang dengan alasannya. Jadi setiap bentuk ungkapan menolak dengan ada kata because, yang artinya karena, itu kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang berupa alasan atau argumen kenapa kita menolak saran tersebut.
Nah, kemudian ada juga contoh ya ketika kita ingin menolak saran dengan bentuk lain, itu seperti that's a good idea. That's a good idea, but itu usulan yang baik, tetapi nah ini setelah kata but kita lanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Baik, dengan kata but tadi kita menyatakan alasan ya, sama seperti because tadi, tetapi nah, kemudian ada ungkapan yang lainnya yang berkaitan dengan menolak. I'm afraid I can't do that. Baik, contoh berikutnya ada yang berkaitan dengan rejecting suggestion. Ada contoh, I'm afraid I can't do that. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. I think it can't solve my problem. Saya pikir hal ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah saya. I guess not. Saya pikir tidak. Baik, itu tadi beberapa contoh ungkapan yang berkaitan dengan suggestion. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ungkapan yang berkaitan dengan suggestion atau saran, yang baik itu menerima saran atau accepting suggestion. Kemudian ada giving suggestion, yaitu memberikan saran, serta accept ya, asking suggestion, menanyakan saran. Kemudian ada rejecting suggestion, menolak saran. Nah, ungkapan-ungkapan ini sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan memberikan saran ya, atau menolak saran. Nah, jadi kamu bisa pergunakan sesuai dengan yang ingin kamu pergunakan ya, dengan dari beberapa pilihan-pilihan tadi. Nah, berikut saya contohkan bentuk dialog sederhana ya yang berkaitan dengan suggestion. Ini ada percakapan antara Afgan dan Bayu ya, yang berkaitan dengan suggestion. Oke, baik, disimak baik-baik. Tomorrow, I'll attend my friend's birthday party. What should I wear? I suggest you to wear a formal uniform. You look grateful in it. What dress will suit me? A black pajamas will look good on you. That's great. Do you have any idea about the shoes? How about these black shoes? They will match your dress. Okay, that would be fine for me. Thanks for your suggestion. Baik, itu tadi contoh percakapan atau dialog yang berkaitan dengan suggestion. Baik, saya pikir sampai di sini dulu materi tentang suggestion. Nanti berikutnya kita akan bertemu dengan materi atau topik yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, dan jangan lupa ya di like serta subscribe dan share kepada teman-teman kamu yang memang membutuhkan materi tentang suggestion ini. Baik, semoga bermanfaat. Oke, I will see you again on next videos. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.